warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Triana Ardiarini membahas sedikit mengenai public speaking. Nah, untuk menjadi seorang public speaker yang handal, tentunya kita harus tahu dan mempelajari beberapa teknik-teknik dari public speaking. Untuk itu, yang pertama ada teknik ice breaking. Pembukaan yang menarik sangat diperlukan sebagai seorang pembicara di depan umum. Karena pembukaan adalah sebuah impresi atau kesan pertama dari audiens kepada sang pembicara. Hal ini dapat mempengaruhi para audiens ketika seorang pembicara berbicara di depan umum. Sesingkat apapun waktu presentasi atau berbicara di depan umum, pembukaan harus tetaplah menarik. Misalnya bisa diawali dengan pembukaan yang membahas mengenai topik-topik terkini yang sedang dibicarakan masyarakat luas. Akan tetapi pembahasan tersebut tetap masih berhubungan dengan topik pembicaraan untuk menarik para audiens. Nah, selain itu, yang digunakan dalam teknik ini itu juga terdapat joke atau humor. Nah, humor di sini mungkin agak berat jika digunakan oleh sebagian seorang public speaker. Akan tetapi, apabila seorang public speaker yang mampu menggunakan humor ini dengan baik, mampu mempresentasikan atau berbicara di depan umum secara efektif. Karena sifatnya yang universal, untuk itu seorang public speaker harus mampu mengetahui selera para audiens yang berbeda-beda. Kita bisa menggunakan humor dengan berbagai cerita yang ada di sekitar kita, seperti pengalaman ataupun kejadian atau gambar, iklan ataupun hasil riset dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada teknik vokal. Nah, seorang public speaker harus menguasai 3 komponen dari teknik vokal ini. Yang pertama ada pernafasan. Karena pernafasan yang baik akan membuat seorang public speaker itu mampu berbicara di depan umum secara lebih percaya diri dan tanpa grogi. Posisi yang baik dalam mengontrol pernafasan adalah berdiri tegak, karena itu akan memberikan ruang kepada paru-paru agar bisa rileks. Nah, buat yang mungkin merasa grogi ketika berbicara di depan umum bisa menggunakan pernafasan menggunakan diafragma. Pernafasan diafragma ini mungkin sudah biasa dilakukan seorang penyanyi, akan tetapi saya bukan penyanyi. Cara pernafasan diafragma, kalian bisa dengan posisi berdiri, dengan posisi badan yang tegak, tarik nafas melalui hidung, kemudian keluarkan secara perlahan dalam membentuk senandung. Lakukan cara tersebut, pernafasan menggunakan diafragma, untuk bisa melatih pernafasan kalian ketika berbicara di depan umum itu semakin baik. Selanjutnya, volume. Keberhasilan seorang public speaker itu tidak selalu melulu tentang suara yang keras, akan tetapi suara yang agak tinggi, akan tetapi bukan dengan cara teriak ya. Jadi yang dimaksud di sini menggunakan volume dengan benar itu adalah menyesuaikan tinggi rendahnya volume. Nah, mungkin bisa dengan mencoba teknik ini. A, I, U, E, O. Lakukan hal tersebut dari mulai volume yang rendah sampai yang tinggi. Nah, mungkin juga bisa menggunakan kalimat yang pendek sampai kalimat yang panjang. Contohnya, kalian bisa menggunakan kalimat yang pendek seperti ini. Hai, saya Ana. Hai, saya Ana. Hai, saya Ana. Nah, di situ terlihat sekali perbedaan antara volume yang rendah sampai yang tinggi. Dengan suara yang tinggi dan lantang, itu jelas berbeda dengan apabila kalian menggunakan suara yang teriak-teriak. Oke, lanjut ke yang terakhir, yakni ekspresi vokal. Ekspresi vokal tentunya sangat penting untuk diterapkan oleh setiap public speaker untuk menarik semua perhatian para audiens. Nah, di dalam ekspresi vokal terdapat 3 komponen. Yang pertama ada pitch, tinggi rendahnya suara.
Di sini yang dimaksud adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya mengenai volume. Jadi, seorang public speaker harus mampu mengatur volume suara agar tetap menarik perhatian oleh para audiens. Nah, yang kedua itu ada kecepatan berbicara. Di sini juga sangat penting karena seorang public speaker itu harus mampu mengatur tempo-tempo ketika kita berbicara agar tentunya ketika kita terlalu cepat berbicara, pastinya kan audiens itu mungkin tidak paham dengan materi yang akan kita ucapkan gitu. Yang ketiga itu ada phrasing atau pemenggalan kalimat. Titik atau koma di sini sangat penting diperhatikan oleh setiap public speaker karena di sini kalian bisa sebagai tempat untuk mengatur pernafasan agar ketika kalian mengucapkan kata-kata itu tidak terbata-bata. Nah, oke, sekian itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.